Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Heri Kombi. Buat sahabatku, kawan-kawanku dimanapun Anda berada, pemerintah telah merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Di dalam Omnibus Law ada klaster ketenagakerjaan di mana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah direvisi dengan Omnibus Law tersebut. Menurut pihak pemerintah, Omnibus Law dijadikan undang-undang demi investasi dan juga kepastian hukum bagi para investor. Dengan tentunya katanya tidak mengurangi hak-hak daripada pekerja. Padahal kita semua tahu sejak awal RUU Omnibus Law dibahas, kalangan buruh, elemen buruh Indonesia dan juga elemen masyarakat lain beserta mahasiswa menyatakan tegas menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law untuk dijadikan undang-undang. Para buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya juga meminta kepada pemerintah dan DPR agar fokus menangani pandemi virus corona atau COVID-19. Rupanya pemerintah tidak peduli dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh elemen mahasiswa, elemen buruh dan juga rakyat Indonesia lainnya. Di kompas.com mencatat bahwasanya ada sekitar 5.918 orang yang ditangkap akibat aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Pertanyaannya, apakah betul dengan adanya Omnibus Law tersebut yang halamannya begitu sangat banyak memberikan kepastian hukum bagi para investor sehingga dapat menarik investor dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia? Dan apakah betul dengan adanya Omnibus Law tersebut kesejahteraan kaum buruh tidak dikurangin, ya, seperti yang disampaikan oleh influencer dari pihak pemerintah? Oleh karena itu, temukan jawabannya dalam video berikut ini. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Kita akan bahas satu persatu aturan turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja, yang mana khususnya dalam klaster ketenagakerjaan pemerintah sudah rampung membuat aturan-aturan turunan atau PP, peraturan pemerintah untuk klaster ketenagakerjaan, mulai dari PP nomor 34, nomor 35, 36 dan 37 tahun 2021. Coba kita lihat PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Melihat pasal 8 dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tersebut, di mana ayat 1 menyebutkan PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun. Yang kedua, dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan berakhir, pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangan tidak lebih 5 tahun. Di ayat 3-nya menjelaskan masa kerja
pekerja buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Melihat dan memperhatikan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, kita dapat kesimpulan bahwa kontrak kerja dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan aturan turunan Omnibus Law ini, kontrak kerja itu waktunya lebih panjang. Yang sebelumnya, ketika pekerja buruh bekerja di sebuah perusahaan, dia dapat dikontrak atau menjadi PKWT paling lama 2 tahun. Setelah 2 tahun diperpanjang 1 tahun, dan bila mana ternyata melebihi dari 3 tahun untuk pekerjaannya, maka otomatis pekerja tersebut kalau tidak di stop otomatis menjadi karyawan tetap. Namun di Omnibus Law atau di aturan turunan Omnibus Law ini sudah jelas waktu kontrak itu menjadi panjang, yaitu menjadi 5 tahun dan dapat diperpanjang kemudian ya sesuai dengan kapan selesainya pekerjaan. Ini nggak ada kepastian. Artinya bisa saja oknum-oknum pengusaha yang nakal tetap memberlakukan kontrak kepada para pekerja buruh Indonesia. Dengan kata lain, maka status karyawan tetap sudah tidak ada lagi dalam aturan Omnibus Law ini. Oke, yang selanjutnya kita melihat ayat 9 pasal 9. Di pasal 9 ini ayat 4, dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. Kesimpulan dari pasal ini ialah kontrak kerja juga berakhir ketika pekerjaan itu berakhir sebagaimana bahasa tadi ya. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan sisa masa kontrak? Ini nggak ada kepastian bagi para pekerja ya. Misalkan dia dikontrak 5 tahun, ternyata setelah 5 tahun tersebut pekerjaannya masih harus dikerjakan karena belum selesai. Terus pihak perusahaan itu memperpanjang 5 tahun lagi ya untuk pekerja kontrak tersebut, kontrak kerjanya. Tiba-tiba baru 1 tahun pekerjaannya dianggap sudah selesai. Lalu bagaimana sisa kontraknya? Ya, hal ini tidak ada kepastian hukum tentunya kawan-kawan. Selanjutnya kita lihat pasal 16 ayat 5. Dalam pasal 16 ayat 5 ini menyebutkan dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan. Misalkan ada seorang buruh yang dipekerjakan dengan status kontrak, dia dikontrak 2 tahun. Ternyata baru 2 bulan pekerjaannya itu sudah selesai ya, maka pekerja tersebut dapat langsung diberhentikan oleh pihak pengusaha, dan pengusaha itu cukup membayar kompensasi atau upah saat pekerjaannya berakhir. Hal ini jelas lebih rendah jika dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan ganti rugi sebesar upah selama sisa kontrak yang belum dijalankan. Misalkan ada seorang pekerja dikontrak selama 5 tahun dan ternyata karena alasan perusahaan pekerjaannya sudah selesai,
tiba-tiba diberhentikan kontrak kerjanya. Maka akibat perusahaan yang memberhentikan kontrak kerjanya dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, maka sisa kontraknya yang masih 4 tahun itu harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja. Nah, berbeda di dalam aturan turunan Omnibus Law ini hanya dibayar sesuai dengan terakhir kapan pekerjaan itu selesai. Dan di pasal 17 juga sangat bermasalah kawan-kawan dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja buruh. Artinya, melihat pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kita bisa melihat ketika ada pekerja buruh yang belum menyelesaikan waktu kontrak kerjanya, tiba-tiba diputus oleh pihak pengusaha. Maka pihak pengusaha cukup memberikan kompensasi kepada pekerja buruhnya, ya. Hal ini jelas lebih rendah daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan ganti rugi sebesar upah selama sisa kontrak yang dijalankan. Nah, itulah beberapa dari pasal-pasal yang bermasalah dan sangat merugikan pekerja buruh Indonesia di dalam aturan turunan Omnibus Law Cipta Kerja. Bagaimana menurut kawan-kawan? Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi kalian yang belum melakukan subscribe. Mungkin itu dulu di sesi saat ini. Nanti selanjutnya kita akan bahas lagi PP nomor 36, 37, dan 34 ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.